Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, segenap orang tua kita bersama, mobil khusus Sayyidi Al-Habib Hamzah Ibn Al-Habib Segaf Ibn Al-Habib Abu Bakar Segaf wa Sayyidi Al-Habib Ahmad Al-Baiti wa Sayyidi Al-Habib Abdullah Al-Gadri serta jenab para asatidzah, para hadirin sehibatan kula mulyaki. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setajana nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik sang hidayah, kelaban nikmat kainta ba sajen saja ki bisa ki lengki ki bisa ki bangki ki bisa ada pengajian malah muka baba saja saja tak keluar dia majlis penikah kecuali setajana tu sa'i sabah rasulullah malah muka baba saja saja tak keluar dia majlis penikah kecuali oleh berkat Allah sehat wal afiat kehajatunya herat jauh dari setajana bala dan musibah dan malah muka baba saja saja tak keluar dari majlis penikah kecuali oleh ilmu semanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah, usulul syarri thalathatun wa furu'uhu sittatun. Sumber dari semua keburukan ada tiga. Dari tiga sumber tersebut lahirlah 6 perkara. Al-usulul thalatha, sumber keburukan yang tiga itu, yang pertama al-hasad, yang kedua al-hirs, yang ketiga hubbud dunya. Sumber keburukan yang pertama adalah hasud. Hasud itu apa? Tamanni zawalin ni'mah an ghairi, mengharap hilangnya nikmat dari orang lain. Ya. Kalau bahasanya Kiai Khalil Yasin itu, tetangganya yang beli kulkas dia yang kedinginan gitu. Tetangganya yang beli kompor dia yang kepanasan. Nah, yang namanya hasud, mengharap nikmat, hilangnya nikmat dari orang lain. Dampak dari hasud ini yufsidul qalba wa yamna'ur ridha wa yaj'al sahibahu da'imal ham. Hasud ini menjadikan hati kita itu rusak dan menjadikan kita itu tidak ridho dengan pemberian Allah, dan orang yang hasud itu selalu gelisah. Ya. Kita punya motor Scoopy semua, tetangga kita baru mengeluarkan PCX. Kita hasud, maka yang ada pada diri kita itu yang pertama rusak hati kita. Yang kedua, kita tuh seakan-akan tidak ridho dengan pemberian Allah kepada kita, padahal sudah Allah kasih Scoopy. Dan yang ketiga, selalu gelisah. Kenapa? Selalu memperhatikan orang. Ya, melihat orang kayak gini, jadi seperti itu. Itu hasud. Itu sumber yang pertama. Ya. Kita ulangi lagi, sumber keburukan itu ada tiga. Yang pertama hasud tadi. Sumber keburukan yang kedua itu al-hirs, rakus, tamak.
Apa tamak itu? Wa at-tama'u syadid fid dunya, keinginan yang sangat kuat terhadap dunia, betul-betul ambisi untuk mendapatkan dunia. Nah, dampak dari rasa rakus ini, kata ulama, ya jalul insan la yashba mahma utiya fayat qalbu. Dari sifat rakus ini, rakus bisa menjadikan ya orang yang rakus itu tidak pernah puas walaupun sudah diberi, akhirnya hatinya capek. Kayak contoh tadi, sudah dikasih Scoopy, nah, tapi masih ada rasa rakus, pengen ganti BCX. Sudah dikasih BCX, ya, pengen ganti mobil, itu rakus, hatinya capek mikirin tuh, ya. Jadi itu yang kedua, ya, sumber dari keburukan yang kedua, kata Imam Hasan al-Basri, adalah rakus. Yang ketiga, hubbud dunia, cinta dunia. Cinta dunia. Apa itu cinta dunia? Wa ta'alluqul qalbi biha wa nisyanul akhirah. Yang dimaksud cinta dunia itu keterikatan hati kita terhadap dunia. Hati kita itu betul-betul terikat dengan dunia dan lupa dengan akhirat. Dampak dari kita cinta dunia, kita terikat hati kita kepada dunia, itu menghasilkan semua kesibukan yang ada, semua kelalaian, ya. Orang lalai daripada sholat di masjid, sholat di rumah masing-masing. Kalau kita telusuri karena satu, keterikatan dengan dunia, yaitu semua kelalaian, semuanya berawal dari dunia. Orang banyak tak sholat seumpamanya, kita telusuri karena cinta dunia. Oh, kenapa tak sholat subuh? Main game, contoh seumpamanya. Jadi seperti itu. Kalau kita telusuri kembali ke cinta kepada dunia. Ini dikatakan wa idza tamakkana sharat din tab'an lid dunya. Apabila cinta dunia ini mendarah daging, ya, betul-betul menguasai hati kita, maka yang terjadi agama akan ikut terhadap dunia, ya. Kalau udah cinta dunia itu menguasai hati kita, maka bukan dunia yang ikut agama Anda, agama yang ikut dunia. Kalau sudah agama ikut dunia, ruwet, ya, yang asalnya haram jadi halal. Itu ya, tiga itu sumber keburukan, kata Al-Imam Hasan al-Basri. Yang pertama hasud, yang kedua al-hirs tamak, yang ketiga hubbud dunia, cinta dunia. Tiga, ya. Dari tiga perkara ini, dari tiga sumber ini lahirlah 6 perkara. Tinggal koreksi pada diri kita masing-masing, 6 perkara ini ada pada diri kita apa tidak. Kalau memang tidak ada, ya la kulli hal, berarti tidak jadi masalah. Kalau seumpamanya di diri kita itu ada 6 perkara ini, tinggal kita sadar diri aja. 6 perkara yang terlahir dari 3 keburukan ini. Yang pertama hubbun naum, suka tidur. Yang kedua hubbus syiba, suka kenyang. Yang ketiga hubbur roha, suka nyantai. Yang keempat hubbur riasah, suka jabatan. Yang kelima hubbus sana, suka dipuji. Yang keenam hubbul fahr, suka membanggakan diri.
Enam perkara tersebut ada pada diri kita apa enggak? Ada pada diri kita apa enggak? Suka tidur, suka kenyang, suka nyantai. Berarti 3 sumber keburukan tadi ada pada diri kita. Lahirlah 6 perkara ini. Ya. Imam Hasan al-Basri ini memang sangat luar biasa beliau. Ya. Yang diucapkan sama beliau betul-betul realita kayaknya. Kita suka tidur, suka makan, suka nyantai, suka dipuji, suka jabatan, suka membanggakan diri. Ya. Kayak betul berarti ya. Berarti pada diri kita itu ada 3 sumber keburukan tadi. Kita masih ada rasa hasud, kita masih ada rasa tamak, kita masih cinta sama sehingga lahirlah 6 perkara. Ya. Kenapa kok perkataan Imam Hasan al-Basri ini kayak realita yang terjadi pada diri kita? Kok kayak pas gitu? Betul-betul kalau bahasanya betul-betul nampar kita gitu. Betul-betul musuh ke kita. Kenapa? Imam Hasan al-Basri ini termasuk tabi'in, termasuk generasi setelah sahabat. Imam Hasan al-Basri ini termasuk muridnya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau dalam riwayat beliau dikategorikan sebagai Sayyidut Tabi'in, tabi'in yang paling baik, pemimpinnya tabi'in. Ada yang mengatakan Uwais al-Qarni. Ala kulli hal macam-macam. Ya. Komentar daripada Imam Al-Ghazali tentang perihal Imam Hasan al-Basri ini, Imam Ghazali mengatakan seperti ini. Kana al-Hasan al-Basri ashbahan nas kalaman bi kalamil anbiya wa aqbahum hadyan minas sahabah. Ucapannya Imam Hasan al-Basri itu mirip-mirip dengan ucapannya para baginda, para nabi. Para nabi itu yang diucapkan itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Para nabi itu kalau ngomong bukan dari beliau bukan, tapi langsung dari Allah. Jadi yang diucapkan Imam Hasan al-Basri ini hampir mirip dengan ucapan para nabi. Jadi betul-betul masuk ke realita itu. Sangat luar biasa Imam Hasan al-Basri. Ya. Jadi sekali lagi ini oleh-oleh sedikit ya, dengan harapan bisa introspeksi diri, bisa mengoreksi diri kita sendiri ya. Kalau memang di dalam diri kita ada 3 sumber tadi, kita obati ya, kita hilangkan sifat hasud itu, kita hilangkan sifat tamak itu, kita hilangkan cinta dunia itu ya, sehingga kita bisa menghilangkan 6 perkara tadi. Suka tidur, suka kenyang, suka dipuji, suka jabatan, suka membanggakan diri ya, sama suka nyantai. Lakulihat. Jadi seperti itu. Intinya Imam Hasan al-Basri itu sangat-sangat luar biasa ya. Beliau itu di antara manaqibnya beliau itu orang alim, orang faqih, ahli fikih. Beliau juga ya termasuk orang yang dikatakan an-nusak, ahli ibadah. Bukan hanya ahli ibadah, asyuja'an, juga berani beliau. Bahkan termasuk dakwahnya beliau itu ke pejabat-pejabat ya. Beliau tidak segan-segan untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar kepada pemerintahan ya, itu beliau ya. Beliau itu Imam Hasan al-Basri, orang mengatakan kalau udah orang melihat Imam Hasan al-Basri ingatnya langsung akhirat. Kenapa? Imam Hasan al-Basri itu kalau jalan tidak pernah petenteng. Kalau kita kan jalan cengengesan, kayak yang sudah masuk surga. Imam Hasan al-Basri itu nangis sedih. Karena
ada pemuda-pemuda lagi nongkrong ketawa-ketawa, ditegur sama Imam Hasan al-Basri, sudah yakin bakal masuk surga, diam. Coba jauh Imam Al-Hasan al-Basri. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya apa yang disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa menjauhi 3 sumber keburukan tadi, dan pada akhirnya hilang 6 perkara yang ada pada diri kita tersebut. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.